Allah. Baik, pastikan bahwa kita sudah siap bersama-sama dengan orang-orang terkasih dalam hidup kita. Sejenak kita memang mesti berdiam diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama di malam penuh berkat. Baik yang ada di sini, baik semua jemaat Facebook dimanapun berada, di seluruh Indonesia maupun dari beberapa negara di luar negeri. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih, berkati supaya firman-Mu bukan saja kami mengerti, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Jauhkan semua penggoda pencobaan Tuhan. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita di malam hari ini, saya ajak kita untuk membaca satu bagian pembacaan Alkitab sebagaimana yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal 3. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari Pastori 2 Gemit Anugerah Naikoten 1 di Jalan Eltari di Kupang, kami mengucapkan selamat malam, salam sehat, salam sukacita buat saudara-saudara semua yang ada di seluruh Indonesia maupun dari beberapa negara yang ada di dunia. Terima kasih banyak. Yang kedua, saudara-saudara, saya harus menyatakan permohonan maaf oleh karena semalam tidak sempat melaksanakan program ini karena oleh pelayanan saya baru sampai rumah kira-kira 12:30 subuh itu. Semoga ini tidak mengurangi rasa sukacita saudara-saudara. Pastikan bahwa malam hari ini saudara sudah bersama-sama atau sedang mengajak sejumlah orang, sahabat, orang-orang terdekat saudara, atau sudah berbagi. Malam hari ini secara khusus saya ingin berbicara karena banyak orang meminta untuk bicara soal cemburu, dan karena itu kita bisa ukur malam hari ini kita nih orang cemburu kok tidak. Jangan sampai kita pikir orang lain yang cemburu, kita kurang cemburu atau tidak cemburu padahal kita ini cemburu. Coba tidak usah 1 menit, 10 detik saudara renungkan, saudara ini orang cemburu kok tidak? Orang cemburu kok tidak? Oh baik, sudah jawaban juga saya tidak dengar, jadi saudara atur saja. Tapi itu pertanyaan serius untuk kita ukur kita ini orang yang cemburu atau tidak. Hal itu serius. Tapi mengantar ini semua saya ajak kita untuk merenungkan bahwa boleh atau pernahkah saudara mengalami sebuah perasaan merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya. Pernah kok tidak saudara rasa begitu? Rasa tidak senang, rasa tidak suka, rasa tidak enak melihat orang lain itu beruntung. Saudara pernah rasa itu kok tidak? Pernah? Nah, pernah tapi jangan baku tunjuk satu dengan yang lain. Di situ itu suami itu istri itu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ada dalam kondisi seperti itu. Kita jujur saja, kita seringkali ada dalam perasaan di mana kita tidak senang dan tidak suka lihat orang lain itu beruntung. Atau saudara-saudara, pernahkah saudara ada dalam sebuah situasi di mana saudara kurang percaya terhadap seseorang, dan orang itu mungkin yang saudara rasa dekat, saudara cintai atau apa namanya. Pernahkah rasa kurang percaya atau curiga ini kenapa sampai dia kunci ini HP terus ini? Kenapa sampai dia rumit-rumit terus ini? Kenapa sampai macam-macam lah alasan dia di kepala kita tentang
orang-orang tertentu. Pernah kok alami begitu? Pernah, sering, atau setiap hari memang begitu? Yo, itu bagian untuk kita renungkan bersama saudara-saudara. Kalau kita mendefinisikan ini cemburu, saudara, sebenarnya kamus mengatakan begini, cemburu adalah, kalau kita lihat di kamus, semua lihat kira-kira begini, supaya kita ukur dulu dari ini definisi. Oh, pernah curiga. Marta Agustina Wilapago itu pernah curiga. Oh, ini banyak yang pernah ini, mantap. Saudara, cemburu adalah perasaan marah atau pahit. Cemburu itu tidak ada yang manis. Marah itu pahit yang muncul ketika ada pihak lain dianggap akan atau sudah merebut sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita miliki. Itu namanya cemburu menurut definisinya. Sekali lagi, cemburu adalah perasaan marah atau pahit yang muncul ketika ada pihak lain dianggap akan atau sudah merebut sesuatu yang kita inginkan atau yang sudah kita miliki. Ya, itu kira-kira pengertiannya begitu, cemburu. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh, saya mau tanya saudara untuk turut berpikir, ini fakta atau mitos? Saya juga tidak akan jawab, saudara yang jawab sendiri. Ini fakta atau mitos? Cemburu adalah tanda cinta, fakta atau mitos? Ya, kalau ada dua orang ikuti sama-sama, nah dua orang diskusi di situ. Cemburu adalah tanda cinta, fakta atau mitos? Coba, yang dua orang coba baku lihat kok. Oh, cemburu tanda cinta, fakta atau mitos? Kedua, cemburu merampas sukacita hidup, fakta atau mitos? Ya, cemburu itu merampas sukacita hidup, fakta atau mitos? Wih, so ada yang bilang mitos ini. Yo, silakan. Mantaplah, cemburu merampas sukacita hidup, apa fakta atau mitos? Yo, lanjut. Cemburu membuat hubungan semakin harmonis. Cemburu membuat hubungan semakin harmonis, fakta atau mitos? Woi, ini mitos paling banyak ini ya. Yo, cemburu membuat hubungan semakin harmonis. Saya kira ini banyak yang sepakat kalau ini apa. Saya juga tidak mau jawab lah. Lanjut. Cemburu merusak hubungan, fakta atau mitos ini? Fakta. Di sini juga jawab ini. Cemburu merusak hubungan. Oh, fakta atau mitos? Yo. Atau kalau ada dua orang di situ, ada tiga orang, ada suami, istri, anak-anak, coba. Cemburu itu merusak hubungan, fakta atau mitos? Ya, oke, lanjut. Kasih tak menjadi lebih kuat karena cemburu. Cemburu membuat kasih menjadi tidak lebih kuat. Itu fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Mitos atau fakta? Ini kita seperti bukan khotbah, ini seperti ada kuis saja ini. Kasih diperkuat oleh sikap lebih percaya. Mengasihi itu diperkuat oleh sikap lebih percaya. Fakta atau mitos? Mitos atau fakta? Jonathan, fakta atau mitos? Fakta. Woi, fakta Jonathan Jutauna. Nah, saudara-saudara, kira-kira itu akan menjadi bagian-bagian yang akan kita renungkan malam hari ini. Tapi sebelum lebih jauh, saudara, saya mau ajak kita untuk memahami macam-macam cemburu. Macam-macam cemburu. Siapa tahu saudara ada di salah satu dari macam-macam cemburu ini. Pertama, saudara, cemburu terhadap milik orang lain. Kita lihat orang lain pembarang tuh kita cemburu sekali. Aduh, kok bisa dia ada itu? Dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya suami, dia punya istri, dia punya segala sesuatu yang dimiliki sesama manusia. Cemburu terhadap milik orang lain. Itu salah satu macam dari cemburu. Yang berikut, saudara-saudara, cemburu karena orang lain memiliki apa yang belum kita miliki.
orang lain. Kalau tadi itu cemburu terhadap apa yang dimilikinya. Tetapi yang kedua ini saya coba untuk lebih spesifik. Cemburu karena orang lain memiliki apa yang belum kita miliki. Kita juga mau. Tetapi lagi berproses dia sudah dapat duluan. Dia sudah ada duluan. Itu cemburu itu. Salah satu macam dari cemburu. Ketiga, cemburu untuk menjaga dan mempertahankan supaya jangan hilang. Ya, menjaga tidak boleh hilang. Saya jaga ini. Saya harus jaga betul-betul ini. Ya, itu salah satu macam dari cemburu. Dan yang terakhir, dan saya kira ini yang paling sering dan akan menjadi banyak diskusi, adalah cemburu soal asmara. Cemburu soal asmara. Ya, baik saudara-saudara, cemburu soal asmara. Itu yang paling banyak. Nah, saudara-saudara, hal ini penting. Memang hal-hal itu mau jujur itu sering sekali kita alami dalam kita punya hidup, dalam perjalanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam relasi dengan orang-orang tertentu. Memang kalau kita mau jujur itu sering kali ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana datangnya cemburu? Dari mana datangnya cemburu itu? Coba saudara pikir-pikir. Sebenarnya cemburu itu datang dari mana? Dari cinta kok? Dari kasih atau dari apa cemburu itu datangnya? Saudara-saudara, saya belum masuk pada teks ini untuk memberi penjelasan. Tapi sebentar nanti dalam penanganannya kita akan melihat. Dan juga bagian-bagian ini sebenarnya sudah tersirat sejumlah hal di dalam menyangkut pembacaan yang kita baca tadi. Dari mana datangnya cemburu? Sebab rasa cemburu itu pertama, rasa cemburu itu bisa muncul dari sikap egois, mementingkan diri sendiri. Orang yang egois itu cenderung cemburu. Dia mementingkan diri sendiri. Itu membuat dia bisa menghidupkan dan menyuburkan cemburu. Kalau dia terlalu egois. Coba saudara pikir sedikit. Bahwa kadang-kadang memang itu muncul dari sikap egois. Tidak mau ada yang lebih. Saya tidak cemburu dengan yang milik orang. Saya cemburu kalau gembala di gereja saya pilih kasih dan jemaat lain. Bisa saja. Atur saja. Tapi kira-kira itulah kecemburuan. Cemburu bisa muncul dari sikap egois. Atau saudara-saudara, cemburu bisa muncul dari masa lalu. Ada persoalan di masa lalu di mana orang punya pengalaman-pengalaman yang menjadikan sakit hati, pahit, dan lain sebagainya. Lantas itu membuat dia sangat menjaga. Ini pertanyaan terlalu banyak tertulis baru cepat-cepat, jadi saya tidak bisa untuk langsung satu-satu. Tapi semoga bagian-bagian dari penjelasan ini akan menolong kita untuk memahami ya. Ya. Mari kita lihat lebih lanjut. Jadi ada orang cemburu itu datangnya dari masa lalu. Pengalaman-pengalaman masa lalu, baik masa kecil, baik masa ketika ada perjumpaan dengan orang lain dan lain sebagainya, membuat kita cemburu. Selanjutnya, cemburu bisa datang dari persahabatan. Jadi kita dua sudah teman akrab, kita teman dekat, tapi tiba-tiba teman dekat itu pergi dengan orang lain yang berteman juga dengan dia. Kadang-kadang kita rasa, ini orang kok seperti begitu ini orang kok bisa jauh dari saya tiba-tiba dan lebih akrab dengan orang lain. Dan cemburu datangnya dari situ. Kecemburuan itu juga datangnya dari kecurigaan, dari sikap yang tidak biasa. Ada sikap-sikap tidak biasa membuat orang cemburu. Orang bertanya-tanya, orang merasa ini sesungguhnya ada apa? Kira-kira itu datangnya cemburu. Tetapi juga jangan lupa satu hal, cemburu itu bisa datang dari persaingan. Cemburu bisa datang dari persaingan. Ini ya Dija Ventura, ini ya betul, kira-kira begitu juga. Nah, sekarang saudara-saudara, tetapi kadang-kadang kecemburuan itu juga bisa datang karena hayalan yang berlebihan. Orang yang terlalu berhayal lebih-lebih itu, dia bisa menghidupkan dan menyuburkan itu kecemburuan. Nah, saudara-saudara, ini beberapa catatan. Atau juga saudara-saudara, saya mencatat bagian yang terakhir adalah dari mana datangnya cemburu. Cemburu itu bisa dibangun, muncul
dari sebuah prasangka buruk. Prasangka buruk itu bisa menghasilkan sebuah kecemburuan. Ini hal yang saya kira serius sekali bagi kita, saudara-saudara, untuk kita renungkan kembali. Ternyata kita ini orang cemburu atau tidak? Kita ini cemburu atau tidak? Itu hal yang harus jadi pertanyaan serius bagi kita sekalian, supaya coba-coba kita lihat lebih lanjut, saudara-saudara, soal ini. Pembacaan tadi kita membaca di Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, egois tadi itu, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Kan kita ada isi sesuatu yang pahit di sini. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sudah lihat kadang-kadang orang cemburu itu bisa buat dia pi bunuh orang, bisa pi lempar orang ke rumah, bisa WA atau SMS gelap-gelap untuk maki-maki dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, ini semua ini sangat berbahaya dalam perjalanan hidup dan berbagai-bagai urusan dalam relasi dengan orang lain. Saudara-saudara, berkembangnya, tadi kita lihat di asal ini. Nah, pembacaan tadi menarik untuk menolong kita lihat bahwa kalau kita terlalu egois itu hal-hal itu akan muncul di situ. Mementingkan diri sendiri. Lalu dia berkembang seperti apa, saudara-saudara? Cemburu itu sesungguhnya bukan bawaan. Cemburu itu sesungguhnya bukan bawaan. Tetapi cemburu itu adalah hasil dari belajar. Cemburu itu bukan bawaan. Orang tidak dilahirkan dengan cemburu. Tetapi hasil dari belajar. Hasil dari belajar. Saudara-saudara, ini menarik kenapa? Karena cemburu itu bisa membuat orang tidak bisa kuasai diri. Orang cemburu pada tataran tertentu, itu dia tidak bisa lagi kuasai diri. Dan kalau dia tidak bisa lagi kuasai diri, seringkali terjadi banyak sekali persoalan. Masalah yang ditimbulkan oleh karena cemburu tadi dan orang tidak mampu kuasai diri. Dia bisa maki-maki, bisa marah, seringkali mengganggu dirinya sendiri. Tidur tidak bisa, makan tidak bisa, penuh prasangka buruk. Dan macam-macam hal yang kemudian bisa ditimbulkan oleh karena cemburu itu. Semakin kita memusatkan perhatian pada diri dan keinginan-keinginan kita sendiri, saudara, semakin gampang kita cemburu. Jadi tadi soal iri hati dan egois itu mengantar kita begini. Saudara, ini kalau dibuat status juga bagus lah. Kalau saudara menulis, semakin kita memusatkan perhatian pada diri sendiri dan keinginan kita sendiri, maka semakin gampang kita untuk cemburu. Orang kalau makin berpikir tentang dirinya sendiri, memusatkan perhatian pada diri sendiri, maka semakin gampang untuk dia cemburu. Semakin gampang untuk dia cemburu. Kecemburuan itu menunjukkan bahwa kita tidak puas dengan apa yang ada. Kita tidak puas dengan apa yang ada. Kita belum bisa menerima sesuatu yang sudah ada sekarang. Belum. Kita merasa harus lebih lagi dari ini. Harus itu. Tidak salah ya untuk menuntut sesuatu lebih itu. Tapi lihat-lihat jangan sampai itu terjadi karena egois kita. Rasa kita. Ya. Ini serius ini, saudara-saudara. Selanjutnya ini pertanyaan terlalu banyak dan pernyataan banyak sekali yang muncul. Dan saya sulit untuk satu persatu di situ. Tapi mari kita coba ikuti sedikit demi sedikit dari apa yang menjadi bagian dari perenungan firman ini, saudara. Nah, kecemburuan itu selanjutnya justru menunjukkan kurangnya kasih sejati sebenarnya. Ini saudara banyak terganggu nanti di ini kalimat. Kasih yang sejati itu kan tidak cemburu. Ya. Tapi kadang-kadang ya itu yang muncul itu. Karena bagaimana ya? Memang sebuah kenyataan membuktikan bahwa dia cukup melekat. Kita ingin untuk kadang-kadang seorang
istri itu merasa suami yang paling baik itu kalau ikut istri pun mau. Kalau ikut istri pun mau, itu dia baik. Seorang suami merasa istri yang baik itu ikut suami pun mau. Tidak salah kan? Ya. Tapi kadang-kadang oleh karena egoisme yang ada pada kita memaksa begitu rupa. Dia tidak suka makan lawar, tapi kita paksa dia mesti makan supaya tanda cinta makan cuka, minum makan cuka, lawar yang asam itu dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita menuntut yang baik itu harus seperti apa yang kita pikir itu baik. Saudara-saudara, lantas bagaimana kita menangani cemburu? Kalau kita cemburu, bagaimana sekarang menangani kecemburuan itu, saudara-saudara? Pertama, saya kira penting ini, memahami masalah. Kita butuh memahami masalah. Sebab kalau tidak memahami masalah yang sementara terjadi itu, ini yang jadi masalah. Memahami masalah itu mesti dimulai dari mendengarkan. Kadang-kadang teman perasaan itu ada di sini. Tapi kan ada orang yang egois sekali. Dia tidak ingin mendengar apa-apa. Padahal untuk memahami masalah, dia butuh untuk mendengarkan. Kadang-kadang kita tidak mendengarkan. Kita tidak mau memberi telinga untuk mendengarkan. Kenapa? Karena sebuah benih kecemburuan itu kemudian menghancurkan banyak sekali hal di dalam rumah tangga atau dalam relasi. Karena itu orang tidak mampu untuk mendengarkan, memberi telinga untuk mendengarkan. Kalau dia didengar dia mau, tapi mendengar dia tidak mau. Nah itu jadi sulit itu. Itu kita tidak bisa memahami masalah. Kalau kita tidak mendengar, bagaimana kita mendapatkan informasi yang benar? Bagaimana begitu? Itu jadi sesuatu yang serius buat kita. Kedua, saudara-saudara, untuk memahami masalah, kita butuh komunikasi. Komunikasi itu menjadi penting. Penting untuk apa? Kadang-kadang ada orang yang cemburu itu dia tidak mau ngomong. Kita omong dia tidak mau dengar. Kadang-kadang dia kasih mati HP. Kadang-kadang dia tidur di gudang. Kadang-kadang dia tidur di jalan raya. Ya, komunikasi itu penting. Kalau sudah berani mendengar atau meminta orang lain untuk mendengar, kita juga mesti berani untuk mendengar apa yang orang lain katakan. Komunikasi terjadi di situ. Saya kira kita semua tahu ketika siapa yang menulis bahwa kenapa kalau orang bertengkar itu suka berteriak kuat-kuat, karena hati mereka sementara jauh. Karena hati mereka sementara jauh, satu teriak dari sini, satu sambung dari sana, jadi sepertinya dua-dua lagi tuli dan tidak bisa mendengar. Belajar mendengar itu baik, dan karena itu kalau satu bisa mendengar yang lain, itu baik. Apapun persoalannya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Saudara-saudara, itu di soal memahami masalah. Tapi yang kedua, untuk menangani cemburu, maka mestinya kita pakai ini. Tidak boleh membandingkan. Jangan membandingkan. Kan tadi ada kecemburuan kita terhadap sesuatu yang tidak dimiliki, yang menjadi milik orang lain. Kita cemburu juga terhadap apa yang sudah orang lain miliki tapi kita belum miliki. Ya, kan itu maka mestinya untuk menangani cemburu ini kita tidak boleh membanding. Bagian pemberitaan ini tidak ditujukan pada soal cemburu asmara saja, tetapi soal-soal cemburu pada materi lain yang dimiliki oleh orang lain. Ini penting bagi kita karena banyak kali kita hidup dalam membanding-bandingkan. Kita tidak mampu untuk mensyukuri apa yang sudah ada, kita tidak menerima apa yang sudah ada, tapi cenderung membanding-bandingkan. Baik soal materi, baik soal orang. Nah ini, kalau soal orang ini kadang-kadang kita bilang, kenapa tidak sama dengan Pak di sebelah? Kenapa tidak sama dengan Ibu di sini? Nah ini yang jadi soal buat kita, saudara-saudara. Bukan saja soal tidak membandingkan, tetapi lebih lanjut untuk menangani kecemburuan ini, kita butuh membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu adalah hal yang serius. Membangun kepercayaan itu dibagi dalam dua hal. Pertama, membangun kepercayaan kita ini kepada Tuhan. Itu mesti dibangun.
Kita mesti dekat-dekat dengan Tuhan. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, dia akan melihat kebesaran kuasa Tuhan itu seperti apa. Ya. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan itu dia sadar betul, ternyata Tuhan ini luar biasa, Tuhan besar itu, kuasanya besar. Kalau kita lihat satu gunung dari jauh, kan gunung itu cenderung hanya seperti segitiga saja begini. Kalau kita lihat dari jauh, makanya anak-anak SD kalau disuruh menggambar pemandangan itu, gunung itu ditarik seperti lurus-lurus. Coba kalau makin dekat, coba kalau makin dekat, makin dekat. Kita melihat sesuatu yang berbeda dari apa yang dilihat dari jauh. Karena itu butuh membangun kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga butuh membangun kepercayaan atas diri sendiri dan orang lain yang kita sementara bangun relasi. Dan membangun kepercayaan diri dan kepada orang lain itu penting. Kenapa? Karena kalau orang lain bisa memiliki ini, saya juga bisa. Kalau orang lain bisa untuk ini, saya juga bisa. Itu membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu tidak sama dengan paksa diri. Kepercayaan diri berkaitan dengan memahami potensi-potensi diri yang bisa dikembangkan untuk mendatangkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Membangun kepercayaan diri. Saya mesti membangun kepercayaan diri bahwa hubungan saya dengan istri saya pasti hubungan yang baik karena saya melakukan yang terbaik. Saya tidak egois, saya mau melakukan yang terbaik. Memang ini perjuangan juga lawan diri. Kadang-kadang kita tidak mau bertengkar, tidak mau berkelahi, diam saja. Muka asam saja. Tidak mau makan, tidak mau minum. Bicara juga satu-satu kata saja. Sepotong-sepotong saja. Ini juga bahaya ini. Saudara-saudara, membangun kepercayaan itu serius. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin dekat dia juga pada orang-orang yang dikasihinya. Pastinya dengan jalan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak egois dan lain sebagainya. Mendatangkan sejumlah hal sebagai efek dari kita punya rasa egois itu yang terlalu besar. Selanjutnya saudara-saudara, ya kepercayaan itu menjadi sesuatu yang karena dia membangun sebuah kepercayaan. Maka di sini kita sementara belajar satu bagian dari pembacaan Alkitab yang saya kira itu sangat menarik untuk kita renungkan, bahwa kadang-kadang memang hal-hal yang ada di sekitar dunia yang bertumbuh, berkembang, kemajuan teknologi yang dari sehari ke sehari semakin maju itu membuat ada kemungkinan lain yang tidak bisa untuk kita ikuti secara baik dan secara detail. Lantas ketika kita tidak bisa mengikuti secara baik dan secara detail, lantas kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita bangun pikiran sendiri, percaya sendiri, dan semua kita sendiri saja. Nah, ini jadi soal selanjutnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, catatan-catatan dari teks tadi. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta. Jangan. Catatan serius. Karena ini muncul nanti kita punya kecemburuan itu. Tadi saya sudah definisikan bagi kita soal kecemburuan itu, saudara. Kecemburuan itu sesungguhnya apa? Kecemburuan itu menurut arti yang tadi itu, kita kembali kepada artinya tadi, bahwa kecemburuan itu adalah perasaan marah. Ini definisi kamus ini, saudara. Kecemburuan itu adalah perasaan marah atau pahit. Tidak suka betul kalau marah, pahit itu muncul ketika ada pihak lain dianggap akan atau sudah merebut sesuatu yang ingin atau yang kita miliki. Jadi ada tersimpan sesuatu yang tidak aman di sini. Akhirnya kita merasa tidak senang. Tidak senang atau kurang senang melihat orang lain berhasil. Melihat seseorang memiliki sesuatu. Kadang-kadang itu membuat kita menjadi sirik. Pada titik tertentu rasa untuk memiliki, rasa untuk mengasihi diri, mengasihi orang lain itu penting sekali. Itu diakui. Tapi jangan kemudian dikembangkan untuk menjadi sebuah perasaan yang membuat orang tidak senang untuk melihat orang lain beruntung atau untuk melihat orang lain memiliki sesuatu.
Jangan karena perasaan kasih sayang yang ada pada diri kita kemudian membuat orang menjadi lebih banyak curiganya. Jangan kemudian membuat orang menjadi kurang percaya kepada orang lain. Bahkan kurang percaya juga pada Tuhan. Dalam definisi ini saya kira kita dapat melihat banyak sekali hal. Ya, banyak sekali. Berarti persoalannya ada di hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sanalah terpancar kehidupan. Kalau hati ini diisi dengan kemarahan, diisi dengan kepahitan, apa yang terpancar nanti di kita punya wajah ini? Muka muram, hati panas, berkat jauh. Saya suka bicara begitu. Nah sekarang kalau kita bicara tentang cemburu itu di dalamnya ada aspek kemarahan, ada aspek kepahitan itu. Betapa hidup kita menjadi gelisah. Kita bisa menjawab sejumlah pertanyaan tadi. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Dari arti-arti ini. Dari bagian perenungan dan refleksi atas firman yang kita baca bersama tadi. Saudara-saudara, hal-hal ini kemudian saya pikir bahwa memang mesti didengarkan, mesti diajarkan, mesti dikomunikasikan di dalam keluarga dan di dalam hidup terutama orang-orang percaya. Karena kita lagi berurusan dengan orang lain. Kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Tapi kita hidup juga untuk kebersamaan dengan orang lain. Orang-orang yang paling istimewa dalam hidup kita atau orang-orang yang memang secara sadar berjumpa dengan kita tiap-tiap hari dalam pekerjaan, dalam apalah yang membuat kita bisa bertemu, yang membuat kita bisa berjumpa. Saudara-saudara, hal ini kemudian baik bagi kita supaya apa? Setiap orang menjaga hatinya. Jadi saudara-saudara, jangan kemudian kita sangat-sangat egois. Dan tanpa sadar yang kita pelihara itu kemarahan. Kemarahan yang meluap-luap. Yang kita pelihara itu masalah kepahitan. Mungkin ada orang pernah salah. Tetapi bukan sepanjang hidupnya dia hidup di dalam kesalahan itu. Mestinya ada ruang juga yang secara jujur kita berikan bahwa orang bisa berubah. Mungkin dulu dia begini, sekarang dia begini. Mungkin kita juga demikian. Kan kita juga manusia. Manusia ini kadang-kadang hari ini kita bisa sangat-sangat baik. Tapi belum tentu besok. Belum tentu lusa. Tiap-tiap hari ini penuh dengan pergumulannya sendiri. Tetapi bukan tidak bisa diselesaikan. Beberapa hal tadi semoga akan menjadi bagian yang menolong kita untuk semakin hari menyelidiki hati kita, membersihkan hidup kita. Saudara-saudara, kadang-kadang satu pendeta bisa cemburu dengan pendeta yang lain. Kadang-kadang ipar yang satu cemburu dengan ipar yang lain. Kita jangan hanya tadi cemburu itu ada 4 tuh. Jangan hanya soal cemburu asmara saja, jangan. Ada soal kecemburuan dan tadi dalam karier. Di kantor itu ada staf yang satu cemburu dengan staf yang lain. Ada pejabat daerah yang satu bisa juga cemburu dengan pejabat daerah yang lain. Kan begitu. Kadang-kadang anak-anak kita ada 3 orang yang satu bisa cemburu dengan yang lain. Nah, apalagi kalau dia anak perempuan. So anak perempuan lagi tunggal lagi. Sudah tunggal lagi, bungsu lagi. Sudah begitu lagi pakai orang tua pun nama lagi. Oh, itu jangan. Sepertinya semua yang tidak ikut dia pun mau itu pasti salah habis. Apakah yang berbeda itu harus salah? Kan tidak boleh begitu juga. Memang hal-hal ini saya baca bagian-bagian teks ini menolong kita bukan untuk melihat lebih kepada orang lain, tapi melihat lebih kepada diri kita sendiri. Seperti apakah yang sementara kita bangun di dalam hati kita, dalam pikiran dan perasaan kita. Karena pada hakikatnya sesungguhnya saudara, kita tidak bisa dilepaskan dengan orang lain. Tidak bisa. Kita hidup sebagai makhluk sosial.
berjumpa dan bergumul dengan orang lain, hidup bersama-sama dengan orang lain. Dalam hidup itu ada perasaan, ada logika yang kita bangun dan coba kita atur keseimbangannya seperti apa. Hati-hati supaya tidak hati kita diisi dengan kecemburuan semata, diisi dengan kemarahan dan kepahitan. Tapi biarlah kita diisi dengan Roh Kudus yang membuat kita semakin mengasihi diri, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, itu luar biasa. Ketika kita hidup sebagai manusia yang selalu memeriksa hati kita, karena di sanalah ada terpancar kehidupan. Saya kira sehari ke sehari kita semakin lebih baik. Dan kehidupan dalam kebersamaan dengan orang lain pun menjadi sebuah kehidupan yang baik. Puji nama Tuhan, semoga saudara-saudara diberkati dan mau belajar bersama untuk mengisi hati, tidak dengan kemarahan, tidak dengan kepahitan, dengan sirik dan iri hati, dan tetap bisa menerima apa yang menjadi bagian dari perbedaan dengan orang lain. Tuhan memberkati kita. Salam hormat. Kalau ada suami istri sama-sama mengikuti ini, atau ada yang pasangan-pasangan ikuti ini, ada ipar-ipar juga, bapak mantu, mama mantu, mari kita jaga supaya kita kasih ingat, jangan sampai cemburu. Karena cemburu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti yang tadi disampaikan. Dan jangan sampai kita justru membuat hidup kita menjadi tidak aman hanya karena kecemburuan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Di malam hari ini Tuhan memperkenankan kami belajar sesuatu soal kecemburuan. Tolong kami supaya hati kami tidak diisi dengan egoisme, hati kami tidak diisi dengan kemarahan, dengan kepahitan saja, yang membuat kami hanya mementingkan diri sendiri dan kadang-kadang kami membanggakan hal itu. Mohon Tuhan mengajar dan menolong kami supaya kami hidup seperti apa yang Tuhan mau bagi kami. Terima kasih banyak, Tuhan sudah memberkati semua yang kami kerjakan hari ini. Istirahat kami malam hari ini kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Ikat satukan kami dalam kasih Tuhan, supaya kami betul-betul menikmati kasih yang indah antara kami dengan Tuhan dan antara kami dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami terus berdoa supaya yang sakit itu disembuhkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan kepastian. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Ada iman di sana. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan, diberkati kami semua yang mengambil bagian di malam penuh berkat ini. Tuhan menolong kami untuk mensiasati hidup ini lebih lagi. Kami berdoa untuk malam penuh berkat besok malam, biarlah akan menjadi sukacita bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam penuh sukacita.